Ya, saya ingin mempresentasikan tentang tantangan pendidik di abad ke-21. Jadi, mungkin dengan bergulirnya waktu, pendidik mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Saya mencari gitu ya macam-macam generasi. Pada saat generasi yang awal itu kita mengetahui namanya silent generation atau tradisional. Generasi ini lahir pada masa depresi hebat pada saat itu. Masa itu kebanyakan orang yang merupakan bagian dari silent generation ini lahir pada tahun 1925 hingga 1945. Orang tua dari generasi ini kebanyakan berasal dari lost generation. Ya, kita sebut dengan lost generation, yaitu generasi yang ada pada saat Perang Dunia Pertama. Generasi ini merasa bahwa menyuarakan suara atau pendapat adalah hal yang sangat berbahaya bagi diri mereka sendiri. Kemudian kita mengenal adanya generasi baby boomers. Generasi ini lahir pada tahun 1946 hingga 1964. Generasi ini sering dikaitkan sebagai generasi dengan hak istimewa karena banyak yang tumbuh selama periode peningkatan kemakmuran, sebagian karena subsidi pemerintah pasca perang yang meluas dalam perumahan dan pendidikan. Kemudian berikutnya, di masa berikutnya kita kenal dengan Generation X, orang-orang yang lahir pada awal tahun 1960-an hingga awal tahun 1980-an. Ini disebut sebagai generasi kunci. Pada generasi ini terjadi berkurangnya pengawasan orang dewasa pada anak-anak dibandingkan dengan generasi sebelumnya dan juga meningkatnya tingkat perceraian dan peningkatan partisipasi wanita dalam angkatan kerja. Kemudian berikutnya ada namanya Generation Y atau Millennials. Generasi ini terdiri dari orang-orang yang lahir pada tahun 1981 hingga 1996. Generasi milenial kadang-kadang disebut sebagai eco boomers karena adanya lonjakan besar dalam tingkat kelahiran pada tahun 1980-an dan 1990-an, dan juga karena millennials seringkali merupakan anak-anak dari baby boomers ini. Karakteristik millennials berbeda-beda untuk setiap wilayah dan juga individunya, dan kelompok ini mengalami berbagai kondisi sosial dan ekonomi, tetapi mereka umumnya ditandai oleh kemahiran yang mereka miliki karena besar di zaman perkembangan informasi. Generasi ini juga identik dengan kepiawaian mereka dalam menggunakan teknologi digital, serta terlibat aktif dalam media sosial. Generasi ini juga identik dengan kepiawaian mereka dalam menggunakan teknologi digital. Ini saya ulang. Kemudian berikutnya, Generation Z, orang-orang yang lahir pada tahun 1996 hingga tahun 2010. Generasi ini biasanya merupakan anak dari generasi X dan juga generasi millennials. Anggota generasi Z biasanya telah menggunakan teknologi digital sejak usia muda dan merasa nyaman dengan internet dan media sosial, tetapi belum sepenuhnya terlibat dalam pengembangan teknologi yang membangun sistem canggih yang mereka gunakan. Generasi Alpha, anak-anak yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025 mendatang. Biasanya generasi Alpha adalah anak-anak dari para milenial. Generasi ini tumbuh dengan dikelilingi oleh teknologi sebagai hiburan saat mereka berusia masih sangat dini. Kebanyakan dari orang tua mereka adalah pengguna teknologi dan media sosial. Hingga generasi ini akan mengenali masa kecil mereka dengan tren-tren yang terjadi belakangan ini. Tumbuh dalam generasi yang dipenuhi dengan berbagai jenis informasi yang merebak dengan luas.
Generasi ini memiliki tantangan sendiri dalam memilah-milah mana yang benar dan salah. Walau begitu, generasi Z diharapkan dapat membimbing generasi baru untuk bijaksana dalam menggunakan teknologi di masa depan. Itu beberapa generasi ya. Kemudian saya mencoba untuk mencari perilaku milenial yang ada di Indonesia. Di antaranya perilaku milenial ini bukan hanya untuk generasi milenial, tetapi generasi milenial ke belakang gitu ya. Perilaku milenial yang ada di Indonesia ini saya cari saya browsing, kemudian saya dapatkan di antaranya adalah kecanduan internet. Pengguna internet di Indonesia didominasi milenial dengan rata-rata pengguna internet lebih dari 7 jam per hari. Kemudian mudahnya berpaling ke lain hati dengan tingkat loyalitas milenial sangat rendah. Mereka umumnya dompet tipis, maksudnya dompet tipis di sini mereka lebih menyukai transaksi non tunai. Itu kurang lebih 59%. Mereka adalah dalam bekerja itu cerdas dan cepat, mudah beradaptasi dan bekerja lebih efektif karena dipermudah dengan adanya teknologi, sehingga mereka dan mereka memang lahir sudah dalam keadaan perkembangan teknologi yang sangat pesat, sehingga mungkin mereka jadi lebih mudah untuk mempergunakan teknologi itu sendiri. Mereka bisa apa saja, jadi terbiasa multitasking dan mampu melakukan 2-3 pekerjaan sekaligus. Liburan kapan saja, di mana saja. Jadi 1 dari 3 milenial di Indonesia liburan tuh minimal 1 kali dalam setahun. Cuek terhadap politik, acuh tak acuh dengan politik, dan lebih menyukai film, olahraga, dan IT. Suka berbagi, ini milenial lebih peduli pada masalah sosial. Senang berbagi dan memiliki solidaritas yang tinggi. Tidak harus memiliki, jadi bagi milenial akses lebih penting daripada kepemilikan. Kemudian kita masuk ke temanya. Jadi di pendahuluan ini saya mengangkat pendidikan memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan, mempromosikan lingkungan yang lebih sehat, menciptakan budaya inovasi, dan membangun masyarakat yang kohesif dan damai. Untuk mencapai hasil tersebut, negara harus memiliki pendidikan berkualitas yang membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan memadai, yang memungkinkan mereka menghadapi tantangan dunia di sekitar mereka. Jadi pada dasarnya langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa tidak ada individu yang tidak mendapatkan kesempatan belajar. Pada bulan Mei 2015, perwakilan komunitas pendidikan global yang menghadiri Forum Pendidikan Dunia yang diadakan di Incheon, Republik Korea, menandatangani deklarasi agenda pendidikan 2030 dan membuat komitmen untuk memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Negara-negara anggota PBB menyetujui tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang kita kenal dengan SDG pada tahun 2015 yang mencakup serangkaian 17 tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan dan mengatasi perubahan iklim. Kerangka aksi pendidikan 2030 ini adalah peta jalan untuk mencapai SDG 4. Mencakup seluruh sektor pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Sustainable Development Goal 4 ya, atau SDG 4 atau tujuan pembangunan berkelanjutan keempat ini bertujuan untuk memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
Ini adalah 17 tadi ya tujuan pengembangan. Di sini tidak ada kemiskinan ya, kemudian tidak ada kelaparan ya, yang diharapkan seperti itu, kemudian kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Kemudian yang keempat, pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang kelima ada kesetaraan gender ya, kesetaraan gender. Yang keenam, air bersih dan sanitasi yang bersih. Kemudian yang ketujuh, energi terjangkau dan lancar, dan energi yang lancar, tidak mati hidup. Jadi energinya bisa terjangkau dan berjalan dengan baik. Kemudian pekerjaan yang layak ya, dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Kemudian adanya inovasi dan infrastruktur dari industri. Kemudian mengurangi ketimpangan. Kemudian kota dan masyarakat yang berkelanjutan. Kemudian konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ke-13, aksi dari iklim ya, aksi terhadap iklim itu kita perlu perhatikan juga. Kemudian kehidupan di bawah air ya, kita perlu perhatikan. Kemudian kehidupan di tanah, ya. Jangan sampai ini juga berhubungan dengan aksi dari terhadap iklim. Kemudian perdamaian, ya, keadilan dan lembaga yang kuat. Tanpa perdamaian dan keadilan, sulit rasanya untuk mengembangkan suatu negara. Kemudian kemitraan untuk mencapai tujuan. Kemitraan ini kita bisa bermitra dengan semua kalangan ya, dengan masyarakat, industri dan lain-lain. Kemudian untuk di Indonesia kita mengenal dengan Merdeka Belajar. Seluruh pemangku kepentingan pendidikan termasuk siswa menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia perlu ditunjang dari keluarga. Keluarga ini sangat besar dukungannya ya terhadap pendidikan, terutama untuk anak-anak yang masih kecil-kecil, untuk TK ya, SD, SMP itu sangat butuh dukungan dari keluarga. Kemudian masyarakat juga sangat penting, dan di sini masyarakat itu bukan hanya di lingkungan rumah atau lingkungan sekolah, juga organisasi penggerak, kemudian perusahaan, teknologi, edukasi, dan lain-lain. Yang tidak kalah pentingnya adalah guru sebagai pendidik, kemudian institusi pendidikan ya, yang sebagai sarana pendidikan bagi siswa, ya, kemudian dunia usaha atau industri yang dapat menunjang pendidikan berkualitas. Merdeka Belajar ini harus ditunjang dengan sekolah anak Indonesia, kemudian dorongan pembelajaran siswa, dan tidak ada anak yang tertinggal. Untuk sekolahkan anak Indonesia, angka partisipasinya cukup tinggi. Di sini saya dapatkan ini dari Kemendikbud, ya, lebih dari 95% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan lebih dari 70% pada jenjang pendidikan tinggi. Kemudian dorong pembelajaran siswa, ini adalah hasil pembelajaran berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan,
hasil penelitian berkualitas tinggi, ya, dan lebih dari 90% tingkat penempatan kerja. Ya, ini untuk perguruan tinggi. Kemudian tidak ada, slogan juga tidak ada anak yang tertinggal. Dengan distribusi yang merata, baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Hal ini semua dapat dicapai melalui perbaikan pada infrastruktur teknologi, kebijakan, prosedur, dan pendanaan, kepemimpinan masyarakat dan budaya, kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Dari infrastruktur dan teknologi, platform pendidikan nasional berbasis teknologi, infrastruktur sekolah atau kelas masa depan, kemudian dari kebijakan, prosedur, dan pendanaan, kontribusi eksternal, pemerintah dan swasta, mekanisme dari akreditasi, pembelanjaan anggaran pendidikan yang efektif dan akuntabel, kemudian otonomi satuan pendidikan. Kemudian kepemimpinan masyarakat dan budaya, kompetensi guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah. Ya, jadi harus berkompeten ya di bidangnya. Kemudian adanya kolaborasi dan pembinaan lokal dan global antara guru, satuan pendidikan, dan industri. Dan adanya kurikulum dan asesmen nasional. Pengertian dari pendidik menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tugas pendidik di pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Perkembangan sistem pendidikan di Indonesia ini mengalami beberapa perubahan ya, beberapa pergantian. Hal ini tentunya tidak luput dengan suasana politik yang ada di Indonesia. Pada tahun 1947 diterapkan, kemudian pada tahun 1950 di sini penerapan nilai-nilai melalui kurikulum, yaitu kesadaran berwarga negara, ya, bermasyarakat, dan pembentukan watak sejalan dengan ideologi bangsa. Kemudian kurikulum rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Dibentuk silabus atau rencana pembelajaran dengan tenaga pendidik mengajar spesifik mata pelajaran kepada peserta didik. Jadi di sini tenaga pendidik itu mengajarkan mata pelajaran yang spesifik kepada peserta didik, jadi sudah lebih terorganisir. Kemudian pada tahun 1964 ada program namanya Pancawardhana, yaitu kelompok 5 bidang studi yang meliputi pengembangan moral, keprigelan, atau saya cari ya artinya ulet, rajin bekerja dan berusaha atau berusaha. Kemudian keterampilan jasmani dan emosional. Kurikulum 1968 difokuskan pada pembentukan bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila sejati, yang mana jiwa Pancasila yang dimaksud adalah masyarakat yang sehat, kuat, cerdas, bermoral, dan keyakinan akan agama yang dianut. Kemudian pada tahun 1975, efektivitas dan efisiensi kurikulum pendidikan, sehingga muncul
prosedur pengembangan sistem instruksional atau pendidikan satuan pelajaran pada tahun 1975. Kemudian mengalami perkembangan pada tahun 1984, mengaplikasikan metode belajar dengan pengamatan, pengelompokan diskusi hingga pelaporan. Muncul metode yang biasa disebut dengan CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Pada tahun 1994, ini ada kurikulum 1994 dengan suplemen kurikulum 1999, mendapatkan kritik karena dianggap beban belajar peserta didik yang terlampau berat. Munculnya mata pelajaran baru seperti muatan nasional dan muatan lokal yang meliputi bahasa daerah, keterampilan, dan kesenian. Kemudian pada tahun 2004 berkembang kembali pengajaran dengan kurikulum berbasis kompetensi, berciri pencapaian kompetensi bagi peserta didik sebagai individu maupun kelompok dan berorientasi pada hasil pembelajaran. Pada tahun 2006 terkenal dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Adanya standar kompetensi dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada kurikulum ini, tenaga pendidik dituntut dapat mengembangkan rencana pembelajaran secara mandiri dengan penyesuaian pada kondisi daerah sekolah tersebut berada. Pada tahun 2013, untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP yang terbaru dan saat ini sedang diaplikasikan dalam pendidikan di Indonesia adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini memiliki aspek yang menjadi pokok penilaian meliputi aspek sikap dan perilaku, kemudian aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Di periode kurikulum ini terdapat beberapa mata pelajaran yang dirampingkan, tetapi ada juga yang dikembangkan. Materi pelajaran tersebut meliputi ilmu pendidikan sosial, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan. Sedangkan mata pelajaran yang mendapatkan pengembangan adalah matematika. Jadi ada yang dirampingkan dan ada yang dikembangkan. Kemudian perkembangan pendidikan di dunia sejak pertengahan abad ke-20, dunia mengalami percepatan perubahan ekonomi dan teknologi. Efeknya di tempat kerja dan tuntutan pada sistem pendidikan yang mempersiapkan siswa bekerja. Mulai tahun 1980-an, pemerintah, pendidik, dan pengusaha besar mengeluarkan serangkaian temuan yang mengidentifikasi keterampilan utama dan strategi implementasi untuk mengarahkan siswa dan pekerja agar memenuhi tuntutan tempat kerja dan masyarakat yang terus berubah dan semakin digital. Jadi sejak abad pertengahan ke-20 tuntutan pekerjaan kita tuh tuntutan pendidikan itu disesuaikan dengan perubahan zaman. Jadi kita tuh harus mengikuti perkembangan dari digital. Kemudian perkembangan keterampilan abad ke-21 adalah serangkaian keterampilan tingkat tinggi, kemampuan dan disposisi pembelajaran yang diidentifikasi sebagai persyaratan untuk sukses di masyarakat dan tempat kerja abad ke-21 oleh para pendidik, pemimpin bisnis, akademisi, dan lembaga pemerintah. Banyak dari keterampilan ini juga terkait dengan pembelajaran yang lebih dalam, termasuk penalaran analitik, pemecahan masalah yang kompleks, dan kerja tim. Hal tersebut dapat dibandingkan dengan keterampilan akademis berbasis pengetahuan tradisional. Mengapa pendidik harus mengikuti perkembangan? Mungkin ini menjadi suatu pertanyaan besar. Tantangan yang dihadapi anak saat ini sangat berbeda dengan masa sebelumnya, sehingga dunia pendidikan, khususnya para guru, dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.
Siswa yang tengah tumbuh berkembang berada pada masa revolusi industri tahap 4 yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital yang sangat pesat. Guru saat ini menghadapi generasi digital yang ditandai dengan adanya fenomena baru. Perubahan peradaban termasuk di bidang teknologi mesti disikapi dengan tepat oleh para guru. Oleh sebab itu, strategi pembelajaran di dunia pendidikan juga harus disesuaikan. Sekolah harus memberikan kesempatan belajar tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi pendidik yang mengajar. Pengembangan profesional sangat penting untuk membantu pendidik memanfaatkan kesempatan transformasi pendidikan dan meningkatkan pembelajaran siswa. Pengembangan profesional harus dilihat sebagai bagian yang berkelanjutan dan terintegrasi dari karir instruksional guru. Pengembangan profesional yang efektif membutuhkan pertama, perencanaan yang cermat, pekerjaan yang tetap, dan kegiatan langsung yang terkait dengan kurikulum. Dilakukan tindak lanjut dan evaluasi. Kemudian menggunakan beberapa teknik penilaian, waktu yang memadai, pendanaan yang berkelanjutan, dan kemauan pendidik untuk mengambil peran baru dan diperluas. Sehingga pengembangan profesional yang berhasil dilaksanakan bergantung pada investasi waktu dan sumber daya yang signifikan dari para pemimpin pendidikan dan pendidik. Pengajaran berfokus pada siswa. Student Center mengakui bahwa siswa adalah pusat dari setiap pengalaman belajar dan membingkai konten dan pedagogi yang sesuai. Pengajaran difasilitasi memberikan dukungan individu untuk pembelajaran siswa. Pengajaran bersifat kolaboratif, kolaborasi, diskusi, dan pengembangan teman sebaya yang teratur. Mendorong guru untuk membuat metode yang terbaik untuk mengajar. Mengajar secara adil, ini harus memberikan pengalaman belajar yang efektif dan hasil belajar untuk siswa, untuk semua siswa, terlepas dari titik di mana mereka memasuki pengalaman belajar. Pengajaran didorong oleh pembelajaran profesional yang berkelanjutan ini memberi guru kesempatan untuk belajar, berlatih, berefleksi dengan cara yang memenuhi kebutuhan individu mereka dan selaras dengan tujuan pembelajaran siswa. Terhubung secara global dengan rekan-rekan mereka melalui media sosial. Lebih menerima populasi yang beragam, fleksibel secara bawaan dan mengharapkan fleksibilitas dari institusi yang terkait dengannya, menuntut kontak instan dengan orang-orang dan informasi, mengkonsumsi sebagian besar media di perangkat seluler, dan sebagai pengguna media interaktif. Ini adalah ciri-ciri dari pelajar abad ke-21. Jadi memang untuk pelajar abad ke-21 ini semuanya dilakukan rata-rata ya, itu semuanya dilakukan dengan media yang interaktif ya, sesuai dengan perkembangan digital. Keterampilan apa yang dibutuhkan siswa di abad ke-21 ini? Siswa abad ke-21 ini membutuhkan akses ke perangkat teknologi yang terus berkembang dan untuk terlibat dalam aktivitas yang menuntut pemecahan masalah, pengambilan keputusan, kerja tim, dan inovasi. Perangkat teknologi ini adalah seperangkat kemampuan yang perlu diakses siswa untuk berhasil dalam kehidupan masa depan mereka dalam menghadapi abad ke-21. Menurut kemitraan untuk keterampilan abad 21 ada 3 jenis keterampilan. Keterampilan belajar yaitu jadi bisa dari 4C ini ya, communicating, collaborating, creative thinking, dan critical thinking. Berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir yang kreatif, dan berpikir kritis. Kemudian keterampilan literasi. Jadi siswa di abad ke-21 ini harus terampil literasi informasi, kemudian literasi media,
dan literasi teknologi. Kemudian untuk kemampuan hidup juga harus terampil ya, untuk siswa di abad ke-21. Dari fleksibilitas, prakarsa, keterampilan sosial, produktivitas, kepemimpinan, dan inovatif. Aksi transformasi pembelajaran abad 21 ini harus melibatkan siswa, guru, dan masyarakat dalam pengembangan pengalaman belajar. Struktur kerja transformasi pembelajaran secara aktif mencari nasihat dari para ahli, pemimpin yang dihormati, dan orang lain yang telah berhasil. Jadi kita bukan hanya melihat dari satu sisi saja, tapi dari banyak sisi. Kemudian mempertahankan siswa sebagai pusat kegiatan atau student center secara teratur menilai kemajuan siswa. Transformasi pengajaran dan pembelajaran abad 21. Kita gunakan berbagai strategi instruksional dalam mengajar, ciptakan lingkungan belajar yang positif dan menarik bagi semua siswa, mempersiapkan dan membantu siswa menjadi warga digital yang baik, ya, jadi dapat mempergunakan digital itu dengan sangat baik, ya, tidak peruntukannya itu tidak negatif, ya, jadi dibuat siswa itu untuk menjadi warga digital yang baik dengan menggunakan perangkat digital secara aman, efektif, dan etis. Jadikan pembelajaran dapat dilakukan di mana saja atau kapan saja, membuat siswa sadar bahwa pengalaman belajar mereka tidak hanya relevan dan terhubung dengan komunitas lokal, tetapi juga kalau kita di Indonesia dengan komunitas provinsi, nasional, dan global dunia. Memotivasi siswa untuk menjadi pembelajar seumur hidup dan anggota yang produktif dari angkatan kerja dan masyarakat masa depan. Yang tadi sudah dibicarakan, ini adalah upaya Kemdikbud ya untuk belajar di mana saja, ya, ini belajar dari rumah. Hadir di TV Edukasi ini mulai tanggal 1 April 2021 untuk mendapatkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Nah, jadi Indonesia Emas 2045 ini adalah sebuah impian besar tentang Indonesia yang unggul, maju bersaing dengan bangsa-bangsa lain, dan telah cukup dewasa untuk mengatasi isu-isu persoalan klasik bangsa seperti korupsi, isu disintegrasi, dan kemiskinan. Untuk mewujudkan impian tersebut, kunci utamanya bukan kekuatan ekonomi, politik, atau militer, melainkan manusianya. Dari manusianya harus dikuatkan. Kutipan oleh Anies Baswedan, pola pikir yang menganggap bahwa potensi utama sebuah bangsa adalah lautnya, tanahnya, tambangnya, adalah pola pikir para penjajah. Dengan demikian, maka kualitas sumber daya manusia menjadi dasar dari impian menjadi Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Pendidikan karakter penting bagi pendidikan di Indonesia. Pendidikan karakter akan menjadi dasar dalam pembentukan karakter bangsa yang tidak mengabaikan nilai sosial seperti toleransi, kebersamaan, gotong royong, saling menghormati, dan sebagainya. Pendidikan karakter akan melahirkan pribadi unggul yang tidak hanya memiliki kemampuan kognitif saja, tetapi memiliki karakter yang mampu mewujudkan kesuksesan. Kedepannya, pendidikan karakter diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki kemampuan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat dan negara. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.